Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Program Studi Teknik Manufaktur Kapal kelas 2A, yang beranggotakan dari yang pertama, saya sendiri, Agung Pratama Putra, yang kedua, Abil Abbas Baliyap Nilmadun, dan yang ketiga adalah Bagas Dwi Kurniawan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pendingin mesin kapal atau yang biasa disebut dengan Ship Engine Cooling System. Nah, menurut artikel dan isu pembahasan, kami mendapat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kerja sebuah mesin induk sangat dipengaruhi oleh sistem pendingin serta pelumasan, di mana jam kerja mesin digunakan secara maksimum oleh operator untuk melakukan aktivitas kerjanya. Saat di tengah laut ataupun saat melakukan pekerjaan. Di samping itu juga dipengaruhi oleh jam kerja dari bagian-bagian mesin yang tidak menutup kemungkinan terjadi suatu masalah, seperti mesin induk yang seringkali mengalami overheating. Poin yang kedua adalah pembakaran yang terjadi di dalam mesin akan menghasilkan panas akibat dari proses pembakaran yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi, mesin akan menghasilkan panas yang diakibatkan dari pembakaran bahan bakar. Nah, di situ mesin kalau jika tidak didinginkan akan mengalami panas yang berlebihan atau biasa disebut overheating. Oleh karena itu, perlu mendapat pendinginan yang cukup agar temperaturnya tetap pada batas normal yang telah ditentukan sesuai ketentuan buku manual dan supaya operasi mesin dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, tentunya kita bertanya-tanya di sini, apa sih overheating itu? Jadi, overheating adalah suatu mesin yang bekerja dengan suhu atau temperatur melebihi dari batas normal pada suatu mesin, atau bisa dibilang mengalami panas yang melebihi dari panas normal yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Jika mesin mengalami kejadian tersebut, maka dapat menyebabkan mesin yang bekerja secara tidak optimal atau terganggu. Maka dari itu dibuat sebuah sistem pendingin yang dapat menjaga temperatur agar temperatur panas yang dihasilkan tidak berlebihan. Nah, di sini temperatur panas yang berlebihan atau biasa disebut dengan overheating dapat terjadi apabila mengalami beberapa hal. Yang pertama adalah suatu sistem pendingin tidak bekerja sesuai ketentuan yang ditentukan atau sistem pendingin tersebut mengalami kendala. Yang kedua adalah mesin yang didinginkan terlalu panas. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya overheating. Dan yang ketiga adalah putaran mesin yang melebihi settingan RPM yang ditentukan. Jadi suatu mesin sudah ditentukan RPM dan kecepatan yang pada batasan tertentu untuk mengoperasikan sebuah kapal. Jika putaran tersebut akan mengalami panas yang berlebihan sehingga overheating dapat saja terjadi. Nah, untuk pengertian sistem pendingin kapal akan disampaikan oleh rekan saya, Bagas Dwi Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Agung. Oke, saya lanjut ya. Untuk selanjutnya itu tentang pengertian sistem pendingin kapal. Nah, di sini sebelum lanjut ke mekanisme ataupun prinsip-prinsip dari pendingin mesin kapal, di sini ada definisi terlebih dahulu. Jadi, sistem pendingin pada kapal adalah suatu sistem yang menjaga agar kondisi mesin agar tidak terlalu panas dan tetap dalam suhu kerja ideal, yaitu mengerti batasan-batasan mesin kapal itu dihidupkan. Jadi sebagian besar sistem yang ada di atas kapal bekerja secara terus-menerus selama kapal beroperasi, maka tak terhindar dan terjadinya keausan-keausan dari komponen-komponen dari sistem tersebut yang akan menurunkan performa atau kinerja sistem, bahkan terjadi suatu kegagalan. Nah, yang takutkan di sini terjadinya keausan-keausan pada mesin kapal yang nantinya pada sistem pelayarannya akan terganggu ataupun nantinya pada saat
kapal itu berlayar dan mesinnya terlalu panas akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada engine ataupun sistem mesin pada kapal. Bisa di next. Nah, ini yang selanjutnya yaitu fungsi sistem pendingin. Untuk yang pertama yaitu menjaga kestabilan suhu pada motor. Yang kedua, mengurangi resiko terjadinya kerusakan. Jadi, fungsi dari sistem pendingin itu salah satunya mengurangi resiko terjadinya kerusakan. Yang ketiga, menghemat biaya reparasi mesin. Jadinya, untuk adanya sistem pendingin pada kapal ini memudahkan ataupun menghemat biaya reparasi mesin karena tujuannya sendiri pada sistem pendingin kapal untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan. Untuk yang keempat, menjaga umur mesin tahan lama. Bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya itu siklus sistem pendingin dibagi menjadi dua. Siklus sistem pendingin pada kapal itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pendingin terbuka dan juga sistem pendingin tertutup. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pendingin terbuka? Yaitu sistem pendingin terbuka adalah sistem pendingin yang hanya menggunakan satu media pendingin saja, yakni dengan media pendingin air laut. Jadi seperti itu. Untuk sistem pendingin tertutup yang selanjutnya yaitu sistem pendingin yang hanya menggunakan dua media pendingin. Ada dua media di sini yang digunakan adalah yang pertama air tawar dan yang kedua yaitu air laut. Bisa di next. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja sistem pendingin. Jadi di sini ada prinsip-prinsip kerja sistem pendingin untuk dibagi menjadi dua lagi sesuai dengan siklusnya tadi, yaitu sistem pendingin terbuka dan juga sistem pendingin tertutup. Yang pertama sistem pendingin terbuka, proses pendinginannya dengan cara air laut diambil dari si CHES dengan menggunakan pompa air laut. Kemudian air laut disirkulasikan ke seluruh bagian-bagian mesin yang membutuhkan pendinginan. Untuk yang selanjutnya itu air laut tersebut dibuang keluar kapal melalui overboard. Yang kedua yaitu sistem pendingin tertutup. Setelah air laut telah digunakan untuk bagian mesin yang membutuhkan, maka air tawar digunakan untuk mendinginkan mesin yang berada di kamar mesin utama. Setelah itu air laut dibuang keluar kapal dan air tawarnya bersirkulasi dalam siklus tertutup. Jadi seperti itu untuk prinsip kerja sistem pendingin. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abil Abbas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagas. Mungkin saya lanjut ya. Terkait sistem pendingin terbuka. Nah, di gambar ini itu ada alur kerja dari sistem pendingin terbuka. Yang pertama itu dari saringan laut atau bisa disebut menuju ke saringan, terus ke pompa, dan yang kelima itu menuju ke katup pengaman, dan yang keenam menuju ke tangki pendingin, lalu ke termometer, baru masuk ke mesin induk. Setelah itu baru bisa dibuang dengan pipa pembuangan. Oke, mungkin bisa dilanjut. Sistem pendingin tertutup. Nah, di sini dari sistem pendingin tertutup tersebut itu dari bak persediaan air tawar yang menuju ke penjana pendinginan, lalu ke pompa untuk air tawar, dan yang ke D itu pompa untuk air laut, lalu menuju ke saringan-saringan, lalu ke F yaitu saluran buang air laut, dan yang G itu siches low atau siches rendah, dan yang H itu adalah siches tinggi atau siches high. Bisa di next. Oke, di sini ada komponen sistem pendingin. Jadi apa saja sih macam-macam atau komponen-komponen yang
ada pada sistem pendingin. Yang pertama bisa disebut dengan gate valve atau bisa disebut begitu. Dan yang kedua adalah valve yang ketika itu si cas itu sendiri. Dan yang keempat adalah pompa sentrifugal. Bisa di next. Nah, di sini ada komponen-komponen lain dari sistem pendingin, yaitu seperti cooler, pipa, butterfly valve, elbow T, elbow 90 atau bisa disebut elbow siku. Bisa di next. Nah, di sini ada diagram alur dari overheat. Nah, penyebab overheat atau disebut overheating itu dapat menyebabkan yang pertama adalah mesin tidak bekerja secara sudah mengalami overheating pada mesin induk atau mesin kapal, itu pasti mesin tidak dapat mengalami pengoperasian secara optimal. Dan yang kedua adalah sistem gerak pada mesin cepat aus. Nah, sistem cepat pada mesin itu akan cepat haus ataupun akan cepat rusak. Yang ketiga atau yang terakhir adalah level air tawar, pendingin dan minyak pelumas cepat berkurang. Nah, di sini pastinya apabila mesin terjadi overheating atau melebihi panas yang berlebihan atau secara normalnya, itu pasti akan memerlukan pelumas yang sangat banyak ataupun pendingin yang sangat banyak, maka akan cepat berkurang. Nah, overheating disebabkan oleh gangguan pada sistem pendingin dan pelumas. Nah, seperti apa sajakah? Itu seperti kerusakan pada pompa, yaitu seperti kayak pompa bocor ataupun lain-lain. Lalu ada filter dan cooler itu kotor. Dan ada lagi itu kebocoran pada pipa. Nah, tindakan apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah overheating pada mesin induk? Yang pertama adalah pembersihan pada saringan. Nah, pembersihan pada saringan ini adalah itu biar tidak saringan tersebut itu menjadi kotor. Dan yang kedua itu perbaikan pada pompa. Nah, pompa-pompa yang pompa-pompa pendingin itu akan diperbaiki. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan pada pipa-pipa. Nah, jadi pipa-pipa itu akan diperiksa ataupun dicek agar mengetahui apakah pipa itu mengalami kebocoran atau tidak. Nah, di sini ada sarannya yaitu dilakukan pengecekan. Nah, di sini ada pendapat dari anggota kelompok 5. Nah, dari sistem dari penjelasan itu tadi mengenai overheating atau cara kerjanya itu terdapat pendapat dari setiap anggota kelompok 5. Bisa di next. Nah, ada pendapat dari Mas Agung Pratama Purta. Bisa disebutkan Mas Agung atau bisa dijelaskan terkait pendapatnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya, sistem pendingin merupakan bagian yang sangat penting dalam mesin kapal karena secara maksimal tanpa henti saat di tengah lautan. Jadi, suatu kapal tidak akan berhenti saat sudah berlayar. Karena tidak berhenti, maka mesin akan bekerja secara maksimum sampai titik tujuan atau titik istirahat yang telah harus didesain secara optimal agar tidak terjadi kendala saat di tengah laut seperti halnya overheating. Karena jika terjadi overheating ataupun macet di tengah kapal, di tengah lautan yang saya maksud, itu kapal akan sangat sulit melakukan perbaikan karena di tengah laut tidak ada docking atau tidak ada bengkel kapal yang bekerja di sana. Hanya melakukan
perbaikan oleh awak kapal yang dilakukan di tengah laut. Namun itu pun tidak akan berjalan secara maksimal. Mungkin itu pendapat saya. Pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bagas Dwi Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah ini untuk pendapat dari saya yaitu mesin kapal itu mempunyai kapasitas dalam bekerjanya dan pasti dipengaruhi banyaknya pelayaran itu sendiri. Dalam hal ini, tugas mesin pendingin pada kapal sangatlah efisien untuk mengetahui daya mesin kapal dan agar tidak terjadi overload atau overheating pada mesin kapal. Jadi untuk garis besarnya itu sendiri, nantinya untuk tugas ataupun peran dari mesin pendingin kapal itu sendiri untuk mengkondisikan dari kinerja mesin kapal pada pelayaran yang nantinya bisa dioptimalkan ataupun bisa direalisasikan agar mesin kapal yang kita kerjakan ataupun mesin kapal yang kita hidupkan itu tidak terjadi overheating pada saat pelayaran. Eh, Jadi tugas utama dari pendingin kapal adalah pendingin mesin kapal. Jadi seperti itu. Agar apa? Agar memudahkan pelayaran itu bisa berjalan dengan baik dan juga kapal itu tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang bisa ditimbulkan dari panasnya ataupun kelebihan dari overheating pada mesin kapal. Jadi mungkin itu dari pendapat saya. Untuk pendapat selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Abil Abbas. Mesin yang dipasang di kapal atau bisa disebut dengan mesin induk itu dirancang untuk bekerja secara efisien, maksimal dan berjalan selama berjam-jam. Nah, jadi dalam pengoperasian mesin pada kapal itu sangat lama. Jadi nggak hanya berjam-jam, bahkan ada berhari-hari karena selama pelayaran itu pun membutuhkan waktu berlayar yang sangat lama. Nah, otomatis pada sistem kerja mesin itu akan menjadi sangat lama. Nah, sehingga dapat terjadi kenaikan suhu yang sangat tinggi atau overheating sebagai akibat pembakaran bahan bakar di dalam silinder dan gesekan yang terjadi. Nah, pendingin motor dimasukkan juga untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan. Nah, jadi sistem pendingin tersebut itu adalah salah satu cara perawatan pada mesin. Nah, untuk mencegah mesin menjadi overheating atau kenaikan suhu yang berlebihan secara normalnya. Nah, jadi pada sistem pendingin seperti itu mencegah untuk tidak terjadinya kerusakan-kerusakan pada mesin. Karena itu dapat menghemat biaya reparasi pada mesin, sehingga menjadikan mesin kapal itu akan bertahan lama atau berumur panjang. Nah, itu mungkin dari pendapat saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Agung. Baik, itu tadi merupakan belakang, isu-isu, serta pendapat dari kelompok 5 yang telah diutarakan oleh saya sendiri, Agung Pratama Putra, rekan saya Bagas Dwi Kurniawan, dan juga Abil Abbas Belia bin Madun. Saya mewakili perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam presentasi ada beberapa kendala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.